Hai Dream Woman, welcome to the channel. Namaku Teresia Sharon. Di video kali ini aku mau berbagi tentang 5 kebiasaan perempuan yang hidupnya bahagia dan berkualitas. Pernah gak sih kamu ketemu seseorang yang hidupnya tuh kelihatan damai, bahagia, lebih berkualitas? Nah, ini bukan semata-mata karena kaya secara materi atau lebih cantik atau lebih beruntung, walaupun itu bisa jadi kontribusi. Tapi orang-orang yang kelihatannya hidupnya seperti ini tuh dia punya mengambil pilihan-pilihan yang berbeda. Nah, ini juga bukan kehidupan yang paling sempurna, tapi dia tuh kelihatan bahagia, damai, mindful, positif, dan berkualitas. Setelah bekerja dengan banyak perempuan dan aku sendiri pun sudah bertahun-tahun dalam perjalanan pengembangan diriku, berubah menjadi lebih baik setiap harinya, aku melihat ada kesamaan nih di kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan seorang wanita, terutama di sini kita ngomongin tentang perempuan yang hidupnya tuh lebih bahagia, damai, bebas, dan berkualitas. Nah, makanya mau gimana pun keadaan kamu sekarang, apapun mimpi kamu, hambatan kamu, tantangan kamu, ini adalah kebiasaan, pilihan yang bisa kita buat setiap harinya selama kita masih menjadi manusia gitu. Let's go. Oke, yang pertama adalah berani mengambil resiko. Ini aku perhatiin dari perempuan-perempuan yang hidupnya bahagia dan berkualitas. Kita tuh berani mengambil resiko yang kebanyakan orang itu gak ambil. Jadi istilahnya kayak berani berbeda dan berani keluar jalur. Kita sebagai manusia kan biasanya punya stereotype tertentu gitu, apalagi sebagai perempuan, pengkondisian tertentu yang dimana kayak nikah umur 25, sukses, financial freedom umur segini punya anak, atau kerja kantoran di perusahaan besar dan segala macamnya. Walaupun itu juga bisa bagus gitu, tapi kebanyakan orang yang aku lihat yang gak happy itu karena dia gak berani mengambil resiko. Dia ikutin aja gitu stereotype orang, kasih labelnya, orang tua bilang apa atau teman-temannya bilang apa, dia ikutin, padahal bukan kemauan aslinya. Nah, perempuan yang bahagia dan hidupnya berkualitas itu dia berani keluar jalur. Jadi contoh nyatanya aku tuh lihat dari perjalanan aku, ini satu kebiasaan yang benar-benar mengubah kehidupan aku. Dari aku lulus kuliah, aku tuh keluar jalur gitu. Teman-teman aku, kan aku lulus di Jakarta gitu, lulusan ekonomi, dan teman-teman aku cari kerjaan-kerjaan di perusahaan besar, tentunya di Jakarta kan, dan jalur normalnya seperti itu di lingkungan aku. Nah, aku keluar jalur sendiri saat itu. Aku inisiatif, ini gak ada teman dan gak ada yang support sama sekali. Bahkan orang tua aku juga gak support. Aku inisiatif dari kamar kecilku sendiri, cari searching di internet gimana caranya aku bisa dapat kerjaan di Bali. Jadi tujuan aku saat itu adalah merantau, karena aku sadar kalau aku mau benar-benar berubah, aku nggak bisa ada di lingkungan lama aku terus. Aku pengen tahu dunia itu seperti apa, dan aku pengen belajar mandiri. Aku nggak mau tinggal di sini terus gitu setiap hari. Aku pengen lihat, oke, gimana kehidupan orang lain di daerah-daerah lain seperti apa. Dan yang aku lihat dari Bali itu, aku jadi bisa punya kenalan orang-orang internasional dan kesempatan-kesempatan yang buat aku itu lebih besar gitu dan lebih sesuai sama yang aku inginkan. Jadi aku benar-benar keluar jalur dan alhasil benar-benar aku dapat kerjaan di Bali dan aku merantau di Bali. Aku kerja sama orang-orang internasional yang lingkungannya sangat-sangat beda sama lingkungan lama aku. Itulah yang membuat aku juga jadi lebih open-minded, yang punya pengalaman lebih banyak dan lebih kaya, tentunya lebih bahagia dan lebih berkualitas ternyata, karena aku berani mengambil resiko apapun penilaian orang di luar, perkataan orang di luar, karena keinginan aku untuk punya kehidupan yang benar-benar bahagia, yang aku puas, yang berkualitas menurut definisi aku benar-benar menginginkan itu gitu. Jadi
mau apapun tantangannya aku lawan. Misalnya nggak dilawan sih, tapi lebih ke yang kayak ya udah I just do me, aku melakukan hal yang mau aku lakukan, dan itulah yang membawa diri aku ke semakin banyak peluang. Dari yang aku pernah kerja jadi marketing manager di luxury wellness retreat gitu, di hotel-hotel mewah, sampai aku jadi digital nomad, aku pernah freelance, aku pernah jadi content creator gitu di mana aja, sambil kerja dari pantai, sambil aku belajar dancing, sambil aku nulis buku, bikin konten dan segala macamnya. Nah, ini membawa aku berkat satu keputusan, keberanian itu benar-benar membawa aku ke peluang kehidupan yang lebih besar yang sebelumnya nggak pernah aku bayangkan gitu. Dan lingkungan-lingkungan pertemanan pun juga beda banget, lifestyle beda banget, cara aku melihat dunia juga jadi beda banget. Pada saat itu aku merantau sendiri, nggak ada teman, nggak ada kenalan, nggak ada modal, karena kan baru lulus gitu kan. Aku dilihat mungkin kayak aneh gitu, kenapa nih orang kayak, ada suara ayam, kenapa nih orang kayak merantau sendiri, terus hidupnya kayak ala-ala slow living gitu, kayak wellness, mindfulness gitu. Ini kan kayak beda banget gitu dari lingkungan lama aku. Orang-orang ya dulunya ngelihat kayak aneh dan jadi kurang temen saat itu. Jadi teman-teman lama aku udah aku nggak terlalu terkoneksi lagi, dan ya hasil aku dapet lingkungan baru kan dari aku keberanian mengambil resiko ini. Dan bertahun-tahun orang-orang yang ada di lingkungan lama aku pun ngelihat hasil nyatanya gitu, hasil nyata dari tindakan nyata aku, dari keberanian aku ngambil resiko. Di saat orang-orang udah lihat hasilnya, kehidupan luar aku, diri aku yang sekarang seperti apa, ya pada akhirnya dari yang awalnya mungkin kayak mengecewakan gitu ya, mengecewakan orang tua, mengecewakan masyarakat, akhirnya sekarang karena bertahun-tahun aku setia sama proses aku, sama keinginan aku pun sekarang jadi sumber inspirasi. Sekarang jadi orang-orang nanya gimana caranya gitu. Nah, ini adalah proses natural dari kita yang mau menciptakan kehidupan yang berbeda. Jadi pertanyaannya nih, apa yang selama ini kamu tuh pengen ngelakuin tapi kamu belum berani mengambil resiko? Kamu masih dengerin orang lain komentar kayak gini-gini. Nah, gimana caranya biar kamu benar-benar tumbuhin keinginan kamu buat kehidupan yang baru, yang lebih bahagia, yang lebih berkualitas? Keinginan ini lebih besar daripada segala tantangan yang ada di luar. Nah, itu kuncinya kamu benar-benar dapetin kehidupan yang kamu mau. Yang kedua adalah berani speak up, berani mengutarakan sesuatu yang mungkin awalnya kerasa nggak nyaman. Jadi berani jujur, berani menjadi otentik, benar-benar menjadi diri sendiri dan mengekspresikan diri aku apa adanya. Kenapa kita sebagai manusia itu nggak bahagia? Karena kita terbiasa menahan diri, menekan keinginan kita, ngerasa kalau aku menjadi diri aku bakal dijudge, aku ngelakuin kayak gini nanti salah nggak ya, nanti gimana ya gitu. Kebanyakan mikirin worst case gitu, kemungkinan yang aku nggak mau itu terjadi, terus menekan keinginan, jadi nggak benar-benar hidup untuk diri aku sendiri. Kalau aku hidup dan keseharian aku adalah aku mikirin ekspektasi orang lain, kemauan orang lain seperti apa, aku mikirin orang lain, itu artinya bukan kehidupan aku gitu. Jadi sadarilah, ini adalah kehidupan aku punya pilihan, ini adalah hak aku, kehidupan aku, untuk membentuk, menjalani kehidupan aku sesuai kemauan aku, karena ini adalah kehidupan aku gitu. Jadi beranilah mengekspresikan apa yang sebenarnya ada di hati aku, karena mau gimana pun kelihatan sesempurna apapun hidup aku dari luar, kalau misalnya di dalamnya aku terus menahan diri aku, menekan keinginan aku dan ngerasa keinginan aku nggak valid, ya aku nggak akan bisa bahagia gitu. Mau ada di tempat secantik apapun itu, ya memang keinginan alami kita sebagai manusia, kita mau menjadi diri kita sendiri. Dan menurut aku menjadi diri sendiri itu adalah sebuah privilege, sebuah
hadiah buat kita sebagai manusia. Kita bisa milih kita mau jadi apa. Diri kita masing-masing punya keunikan tertentu. Apa hal yang kamu bisa, belum tentu aku bisa. Apa hal, dan juga sebaliknya gitu, apa yang menjadi specialty aku, kemampuan aku, skill aku, bakat aku. Gak semua orang memang kesukaannya di situ, dan menurut aku itu indah banget, akan menciptakan kehidupan yang jauh lebih kaya, lebih bermakna, lebih berdampak di saat semakin banyak perempuan benar-benar berani speak up dan menjadi dirinya sendiri. Dan lucunya kayak kebanyakan dari kita sebagai manusia tuh kayak overthinking, orang mikirin apa. Jadi kayak orang A overthinking, orang B overthinking. Jadi kayak sama-sama overthinking dan mikir apakah satu sama lain bakal ngejudge gitu. Padahal di saat kita benar-benar punya ruang buat speak up, benar-benar mengetahui dan mengutarakan apa sih yang sebenarnya ada di dalam hati aku. Di saat misalnya orang A dan B ini benar-benar jujur, akhirnya mereka pun sadar kalau selama ini mereka ini hidup di kepala doang, dan padahal A sama B di saat benar-benar mengutarakan kebenarannya, itu pun membuat hubungannya menjadi lebih baik. Dan ini juga alasan kenapa aku menciptakan ruang seperti Magnetic Woman Activation. Dan ada satu hal yang dari kemarin tuh aku lagi kerjain dan lagi fokuskan, itu adalah aplikasi Dream Woman. Yes, jadi Dream Woman coming soon akan ada aplikasinya, dan di dalam aplikasi ini ada ruang buat kita speak up, buat kita berlatih menjadi jujur, berani menjadi diri kita sendiri, dari komunitas, journal from gitu, topik-topik journal sampai daily reminder, afirmasi. Jadi menjadi wanita impian kita itu bisa kita akses kapan aja. Kenapa aku bikin aplikasi ini? Karena aku melihat di saat perempuan masuk di Dream Woman gitu, kita bertransformasi, dan gimana pertanyaannya kita mempertahankan diri kita yang bahagia, yang bersinar, yang otentik, yang magnetik itu bahkan di saat kita liburan, di saat kita dimanapun, kapanpun, gimana biar kita tetap bisa menjadi wanita itu dan ingat sama versi terbaik diri kita kapanpun. Dan itulah kenapa Dream Woman aplikasi diciptakan. Jadi stay tune teman-teman, bisa cek di Instagram aku, coming soon bakal launching. Yang ketiga itu yang biasanya aku sebut juga sebagai gentle discipline, disiplin yang lembut. Jadi ini adalah tipe disiplin yang berbeda. Mungkin kebanyakan dari kita di dunia self development, pengembangan diri itu udah banyak kan dengan kata disiplin, konsistensi, dan kebanyakan pendekatan itu yang dimana kita perlu jadi kayak memaksa, menekan diri kita dan mengorbankan sesuatu demi kita bisa disiplin gitu. Jangan dengerin tubuh kamu gitu. Pokoknya apapun udah dijadwalkan, bangun jam 5 pagi dan ikutin jam 5 pagi. Mau kamu menstruasi, fase apapun itu, to-do list kamu di checklist semua gitu. You know, that kind of disiplin yang seperti itu. Dan di sini aku mau memperkenalkan tipe disiplin yang baru, yaitu namanya gentle discipline, disiplin yang lembut. Jadi kita sebagai perempuan bisa mendengarkan diri kita bisa mengasihi diri kita gitu, self love, dan di saat yang bersamaan karena aku mencintai diri aku juga disiplin karena aku tahu hal yang aku inginkan itu akan terjadi di saat aku disiplin. Disiplin adalah bentuk dari aku menghargai diri aku sendiri. Disiplin sendiri adalah bentuk dari self love. Kalau aku setiap hari males-malesan dan tiduran aja gitu di kasur, walaupun istirahat, tapi aku juga perlu tahu boundaries aku, batasan aku. Ada waktunya istirahat, ada waktunya aku benar-benar take action dan menjadi tegas dan punya batasan untuk diri sendiri juga. Jadi gentle discipline seperti itu gitu, tahu keseimbangannya, tahu boundary sendiri,
dan disiplin dengan kasih, disiplin dengan cinta. Aku ada waktunya untuk disiplin, ada juga balance-nya gitu, ruang untuk mendengarkan diri sendiri. Nah, kebiasaan perempuan yang bahagia dan hidupnya berkualitas, dia tahu caranya, pentingnya memprioritaskan diri sendiri. Jadi ada sebuah bentuk self-care gitu, merawat diri. Self-care nggak selalu harus tentang maskeran, facial, kecantikan gitu, makeup. Nah, itu satu bentuk dari self-care. Self-care itu sendiri menurut aku luas banget ya, dari kita eating healthy, dari kita makan makanan yang sehat, kita move daily, kita bergerak setiap harinya, kita tidur yang berkualitas, kita punya jam tidur yang baik, yang cukup. Dan itu semua bentuk self-care. Bahkan dari lingkungan aku sadar dengan screen time aku, dengan penggunaan layar, penggunaan handphone, penggunaan sosial media, itu semua adalah bentuk self-care. Nah, perempuan yang bahagia dan hidupnya berkualitas, dia sangat intentional dengan self-care-nya. Dia tahu kalau dirinya ini adalah pusat kebahagiaannya, pusat kehidupan impiannya. Di saat aku benar-benar merawat diri aku dengan baik, hal-hal yang aku inginkan itu akan terwujud dengan mudah. Bayangin aja kayak mobil bisa melaju terus gitu, hebat, bisa membawa kita ke satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau mobil itu pun nggak pernah kita kasih kesempatan buat mengisi bahan bakar, kita nggak pernah merawat mobil itu, kita nggak ngisi bahan bakarnya, itu mobil nggak bakal bisa jalan gitu, bakal mogok, bakal bermasalah. Nah, sama juga kayak diri kita sebagai manusia. Self-care istilahnya kayak ya kita mengisi bahan bakar, kita mengizinkan diri kita untuk beristirahat. Ada waktunya juga buat aku benar-benar fokus sama tujuan aku, goal-goal aku take action, aku punya tujuan tertentu dan aku benar-benar memfokuskan energi aku ke sana. Nah, cara aku menjalani hari aku tuh kayak bagi sehari-hari menjadi 3 fase. Nah, jadi ada pagi, ada siang, ada malam. Oke, kalau misalnya nggak apa-apa pagi aku mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Oke, sekarang aku masih punya siang, dari aku makan siang sampai sore itu aku punya kesempatan baru gitu, walaupun mungkin ini kelihatan kayak berantakan gitu di pagi. Oke, aku start di siang, kalau gitu aku produktif, aku bikin video YouTube yang lagi berlangsung sekarang. Atau kalau misalnya siang enggak, oke, malam gitu. Jadi ada waktunya, mungkin bisa juga malam waktunya aku relax, buat aku entertainment, menghibur diri aku go outside atau networking. Pagi waktunya aku benar-benar meditasi, stretching dan segala macamnya gitu, slow morning. Siang waktunya aku benar-benar produktif, jadi wanita pekerja gitu, wanita yang tegas. Jadi kita bisa set seperti itu, atau apapun yang bekerja buat kamu. Jadi sadari kalau setiap detik kita punya kesempatan baru buat riset, buat menjadi perempuan yang disiplin, buat menjadi perempuan yang benar-benar memilih dirinya sendiri sehingga kehidupannya bahagia dan berkualitas. Kebiasaan yang keempat adalah mengevaluasi kehidupan. Ini yang aku lihat dari perempuan-perempuan yang hidupnya bahagia dan berkualitas. Kita punya waktu tertentu, kita sediakan secara intentional buat kita melakukan evaluasi. Sama aja kayak kerjaan kita gitu, di kerjaan kita melakukan evaluasi. Kehidupan kita juga perlu kita lakukan evaluasi. Ini bisa seminggu sekali kah, bisa setiap malam, bisa setiap akhir bulan, setiap awal bulan, atau setiap tahun, apapun yang bekerja buat kamu. Tapi ada waktunya kita tuh stop sejenak, berhenti sejenak, kita istirahat dari hal-hal yang
kita lakukan gitu. Setiap hari kita to-do list, tapi juga ada waktu hari spesifik di mana kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini sendiri luas ya. Kita evaluasi deh kerjaan kita. Apakah ini benar-benar kerjaan yang benar-benar aku inginkan, yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan aku? Apa sih nilai kehidupan aku sendiri gitu? Itu juga bisa jadi bahan refleksi. Perilaku aku, kebiasaan aku sehari-hari, apakah ini benar-benar udah mencerminkan seperti wanita yang aku inginkan untuk menjadi? Lingkungan aku, pertemanan aku, pasangan aku, apakah ini benar-benar orang yang tepat? Apakah hubungan aku benar-benar sehat, yang mendukung aku menjadi versi terbaik aku? Lingkungan sekitar aku decluttering, aku merapikan ruang kerjaku, aku merapikan tempat tidurku. Jadi setiap aspek dari makanan aku, cara aku mengawali hari, cara aku mengakhiri hari, lihat itu seperti setiap sudut diberikan cinta, diberikan niat, karena aku tahu kalau diri aku ini sangat berharga. Plus bukan cuma evaluasi aja, tapi benar-benar ambil tindakan, di take action. Gak cuma aku journaling aja, refleksi aja terus gitu di kepala aku, tapi dari kepala aku pindahin ke tubuh dengan take action. Oke, aku lihat nih, hubungan ini udah gak selaras, aku udah gak mau lagi ada di hubungan ini, aku gak mau lagi ada di pola ini. Oke, apa aksi yang bisa kamu lakukan mulai dari sekarang juga buat 1% menjadi lebih baik, lebih selaras dengan kehidupan impian kamu, menjadi lebih bahagia. Oke, aku put boundaries, aku punya batasan, aku punya waktu untuk terkoneksi dengan diri aku mengambil resiko gitu. Balik ke poin pertama. Nah, makanya di dalam Dream Woman app ini juga setiap hari kita bakal dikasih petunjuk gitu, panduan buat kita mengevaluasi kehidupan kita, dan juga dorongan untuk nggak cuma evaluasi tapi juga gimana kita benar-benar mengambil tindakan setiap harinya buat mengarah ke kehidupan impian kita. Kebiasaan yang kelima adalah menghilangkan distraksi dan benar-benar fokus sama hal yang penting dan berarti dan yang membuat aku bahagia. Nah, kebanyakan dari kita nggak bahagia dan nggak benar-benar menghidupi kehidupan yang kita inginkan karena kita tuh kebanyakan distraksi di zaman sekarang. Sosial media, informasi banyak banget, barang-barang kita kebanyakan gitu, kita kebanyakan belanja hal-hal yang nggak perlu. Jadi karena ruang kita tuh udah kepenuhan, akhirnya kita nggak punya kapasitas. Sama aja kayak memori gitu, memori HP udah kepenuhan, kita nggak pernah meluangkan waktu untuk kita hapusin hal yang nggak perlu. Makanya ini udah overload, udah nggak cukup memorinya dan nggak punya kapasitas lagi untuk menampung hal-hal baru. Nah, ini membuat aku jadi nggak bahagia, jadi kayak burnout, stres, kebanyakan hal di piring aku, di gelas aku. Nah, ini baik juga ada waktunya buat aku, sebelum aku melangkah ke hal selanjutnya, aku pertama-tama remove the distraction, menghilangkan distraksi itu dulu. Apakah itu orang, apakah itu pertemanan yang tidak selaras, apakah itu kamar aku yang berantakan, apakah itu pikiran-pikiran mental gitu ya, beban-beban mental dan emosional, hal-hal yang padahal udah lewat gitu di masa lalu dan aku masih pikirin terus. Nah, itu sadari dulu, pertama-tama sadari dulu akan hal itu yang membuat aku terus burn out dan ada di masa lalu. Nah, sedangkan masa lalu itu udah nggak nyata lagi, udah nggak hidup lagi. Kita cuma ada di momen sekarang gitu, momen sekarang yang benar-benar nyata. Masa depan pun kita nggak tahu, masa depan itu nggak nyata. Nah, gimana caranya? Aku come back to the present moment. Aku kembali ke momen saat ini dulu. Aku sadari apa yang selama ini membebankan aku menjadi beban yang ada di sini dan juga di emosional aku. Dan bisa juga salah satu caranya adalah menulis di kertas, di journal. Nah, ini yang kita lakukan kemarin juga di Magnetic Woman di minggu pertama. Minggu pertama itu adalah tentang pelepasan pola lama gitu strukturnya. Sebelum kita, jadi di program Magnetic Woman itu ada
hal-hal yang kita fokuskan gitu di selama di 21 hari ini, apa yang menjadi magnetic calling kamu istilahnya. Magnetic calling itu seperti intensi kita, niat kita, visi kita yang mau kita wujudkan bareng-bareng. Nah, visi ini buat setiap orang beda-beda, tapi kita jalan bareng-bareng karena ini adalah komunitas perempuan di Magnetic Woman Activation. Jadi kita melakukan, kita benar-benar tulis gitu di satu kertas, kita ambil satu kertas, kita tulis hal-hal yang membuat kita marah, yang membuat kita kesel, yang mau kita lepaskan gitu. Kita tulis, benar-benar kita tulis dengan segala emosi, kita resapi setiap tulisannya, mau sambil nangis, mau sambil teriak gitu juga boleh. Terus di saat kita udah puas, kita tuangkan semuanya ke tulisan. Akhirnya kan dari sini keluar ke kertas, di kertas, dan udah di situ kita bisa antara kita bakar atau kita robek kertasnya. Dan di saat kita robek atau bakar, kita benar-benar juga diresapi setiap robekan itu adalah diri aku yang melepaskan hal-hal lama tersebut, hal-hal yang udah nggak selaras tersebut. Aku bakar, dan ini waktunya aku melangkah ke versi diri aku, sehingga di saat aku udah nggak membawa sampah lama lagi, aku udah jadi lebih ringan, lebih bebas. Aku pun juga bisa jadi bebas melangkah, dan hal-hal yang datang ke kehidupan aku pun juga jadi lebih selaras. Dan fokus kita tuh benar-benar luar biasa banget gitu. Apapun yang kita fokuskan di pikiran kita, di diri kita, itulah yang akan bertumbuh. Jadi di saat aku fokus terus, aku nggak bisa ini, aku kurang ini kebanyakan jerawat, ini aku nggak sempurna, itu yang akan terus berkembang di dalam kehidupan aku gitu. Jadi aku terus ada di lingkaran tersebut, lingkaran kekurangan tersebut. Tapi kalau aku mengganti fokus aku dengan aku sadarin dulu, oke, aku udah kebanyakan fokus di situ. Sekarang gimana caranya aku bisa ganti, aku flip the script, aku balikan narasinya, apa yang mau aku fokuskan. Aku mau menjadi wanita bahagia. Aku mau punya standar yang tinggi. Aku mau punya hidup yang lebih berkualitas, yang bebas, yang damai. Aku fokuskan ke hal-hal yang membuat diri aku bahagia, damai, bebas, hidup aku berkualitas. Nah, itulah yang akan semakin berkembang di kehidupan aku. Jadi aku ada di lingkaran keberlimpahan. Nah, itulah pikiran kita benar-benar powerful. Kita sebagai manusia diberikan kekuatan, diberikan pilihan buat kita mau fokus kemana, mau pakai lensa yang mana. Kalau aku mau terus pakai lensa itu, padahal itu sendiri adalah pilihan aku. Aku bisa mengganti lensa aku kapan aja. Cuma pertanyaannya, apakah aku udah mengikhlaskan hal tersebut? Oke, aku ganti lensa itu, dan akhirnya dunia aku pun berubah. Cara aku melihat dunia berubah, alhasil dunia itu pun berubah. Oke, kalau kamu suka topik seperti ini, aku undang kamu ke dalam program Magnetic Woman Activation. Ini adalah 21 hari untuk mengaktifkan versi diri kamu yang paling berani, bebas, magnetik, sehingga kamu bisa mewujudkan kehidupan impian kamu. Nah, kabar baiknya sekarang kita tuh ada recording access-nya. Jadi buat teman-teman yang pengen bisa akses kapan aja, aku punya kesibukan tertentu. Dan gimana misalnya lewat di batch ini nih di bulan Juli aku nggak bisa. Oke, bulan Agustus kamu bisa akses. Bulan September, bulan Desember kamu punya akses seumur hidup. Karena ini adalah self-study. Kamu tinggal nonton rekamannya dan kamu dapat dari guidebooks, dari audio, meditasi, afirmasi, guide, aktivasi Magnetic Woman, daily worksheet, itu kamu bisa akses kapan aja. Buat kamu yang mau tahu lebih lanjut, klik link di description di bawah. Stay tune juga buat Dream Woman app yang tentunya aku yakin kamu bakal suka banget. And yeah, thank you for watching. See you in next video.